Welcome to my channel. Ya, halo, selamat hari Senin dan juga tentunya selamat menyambut pertandingan yang kita nanti-nanti menghadapi Arab Saudi. Jadi kurang 24 jam dari sekarang kita akan menjalani pertandingan yang sangat penting dari grup C, tentunya di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga, pertandingan ke-6. Ya, setelah hanya meraih 3 poin dalam 5 laga awal, 3 kali seri lalu kemudian 2 kali kalah, tentunya menghadapi Arab Saudi besok di GBK jam 7 malam ini akan menjadi pertandingan yang sangat menentukan, pertandingan yang akan kita akan bisa melihat ya ke arah mana tim nasional kita akan berjalan. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini gue akan mengupdate soal kondisi terakhir dari tim nasional kita. Jadi sebagian sudah yang rutin ya menonton channel gue kemarin sudah tahu juga bagaimana kondisi latihan. Memang kesan yang gue dapat kemarin itu agak sedikit gloomy ya, seperti cuaca belakangan ini. Meskipun kita senang karena ya Eleanor Randers sudah bisa terlihat di latihan di sana. Memang nggak bisa bohong ya, raut wajahnya memancarkan kekecewaan. Tapi kita berharap seperti yang dikatakan oleh Pak Sumarji, yang bersangkutan bisa punya kesempatan tampil di pertandingan besok. Tapi again, semua itu adalah hak prerogatif pelatih, kita harus menghormati itu. Pelatih punya pertimbangan tertentu, tapi untuk soal formasi apakah Eleanor Randers turun atau enggak itu soal nanti ya, gua akan bahas setelah preskon yang akan dijalankan. Yang pasti memang Pak Sumarji mengatakan ya Eliano tunjukkan kemampuannya, walaupun susah juga ya, tunjukkan kemampuan harusnya di klub. Sementara di klub dia sudah mendapatkan selama 5 pertandingan ini, setelah kita kalah dari China itu ada 5 pertandingan dia dapat total 100 menit lebih gitu ya. Harusnya di klub ditunjukkannya, di latihan juga oke ya, tapi di klub itu salah satu indikator utama. Kita tinggalkan soal polemik Randers. Jadi gue mau ngajak teman-teman, boleh nggak ikut, boleh ikut ya. Waktu kita nggak banyak lagi. Ini saat ini gue rekam jam 12 kurang 8 siang waktu Indonesia Barat. Ya mungkin kurang lebih 30 jaman kita akan menghadapi Arab Saudi. Nggak ada lagi kita waktu untuk berdebat terlalu panjang kali lebar, bahkan menyalahkan ini menyalahkan itu. Mungkin kita punya preferensi, mungkin kita punya rasa tidak suka atau suka dengan individu, dengan strategi apapun itu. Tapi gue rasa untuk saat ini singkirkan dulu ya, walaupun kita fans tapi kita punya kontribusi juga nih untuk menyebarkan vibes positif melalui mungkin status komen untuk saling mendukung. Kasarnya kalau gue mau bilang, kalau mau berantem nanti dulu, setelah ada ikannya dulu baru rebutan. Jangan nggak ada ikan pun atau belum dapat apa-apa baru mau mancing kita udah berantem sendiri ya. Ada saatnya kita berkelahi, ada saatnya kita bekerja sama, dan ini menurut gue adalah saat yang tepat kita untuk merapatkan barisan, untuk kompak, untuk semuanya mendukung di belakang tim nasional kita, di belakang pelatih, di belakang Pak Erick Thohir, terlepas dari kalian suka atau nggak suka. Yang terpenting buat kita adalah tim nasional Indonesia. Yang terpenting adalah kita bisa mengalahkan Arab Saudi nanti untuk kembali bisa mengisi pasal yang hilang dalam tujuan kita untuk lolos ke Piala Dunia. Nah sekali lagi, kalau mau diajak boleh, kalau enggak silahkan. Oke. Gue langsung ke materi juga ini soal pemain. Tadi udah Randers sudah sedikit gue singgung soal Ivar Jenner yang akan comeback. Ya seperti kalian ketahui ya, kita semua terus mengikuti perkembangan timnas. Tapi kemarin gue sedikit melakukan riset kecil-kecilan. Gue nonton kembali video-video yang sudah kita jalani di selama babak round 3, bahkan juga di U23. Dan gue berkesimpulan bahwa besok peran dari Ivar Jenner comeback dia ini akan sangat penting teman-teman. Sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan juga kerapatan di pertahanan awal kita, yaitu di tengah. Ya di sini kalau kita perhatikan, ini pemain yang memang mungkin agak-agak mirip Busquets ya. Ya kalau gue berlebihan, tapi artinya yang mau gue bilang, poinnya adalah dia ini bukan pemain yang menonjol, bukan pemain yang eksplosif, tapi perannya sangat penting. Jadi gue nonton 4 pertandingan sebelumnya saat menghadapi Saudi di Jeddah, kemudian saat menghadapi Australia di GBK, saat menghadapi Bahrain dan China juga away, itu memang peran dari Jenner itu sangat luar biasa. Jadi gue sangat senang
dan gue punya harapan kalau kita bicara aspek teknis ketika Ivar Jenner besok comeback. Nah tergantung nanti mungkin, ini gue nggak mau terlalu jauh ya karena soal preview, soal formasi nanti akan gue keluarkan setelah press con yang akan dilangsungkan sore ini. Jadi apakah nanti Ivar Jenner akan berduet dengan Tom Hai atau mungkin juga ditambah dengan Nathan supaya tengahnya kuat ya, karena partai ini penting buat kita untuk setidaknya tidak kalah. Nah artinya apa? Kalau itu tidak kalah mungkin kalau mau main aman, ST akan memainkan lebih banyak gelandang. Tapi kalau dia mau gambling, which is kalau gambling antara dapat naga atau dapat cacing kan gitu kan, itu maka dia akan berani hanya menampilkan dua Tom Hai dan juga Ivar Jenner dan mencadangkan Nathan Chowan yang memang agak sedikit menurun ya. Seperti yang gue bilang berkali-kali, itulah gunanya kita mengevaluasi raport pemain abroad. Jadi kita tahu detail ya seperti apa kondisi dan juga minute play dari pemain tersebut. Ya 12 pertandingan sejak bulan September lah. Jadi Oktober, November, ini November juga udah mau akhir. Jadi dua bulan lebih dia nggak main sama sekali di Swansea, dapat minute play. Jadi ini akan berpengaruh juga. Cuman nggak tahu itu nanti detailnya akan gue paparkan di video gue sebelumnya ya. Soal kemungkinan formasi yang akan ditampilkan ini tergantung nanti press con dan juga official training sore ini ya. Jadi itu dia soal Ivar Jenner. Gue sangat atau kita semua sangat menyandarkan harapan kita salah satunya Ivar Jenner dalam hal di lini tengah. Ini sangat penting ya. Kalau di belakang sih gue rasa kalian semua juga lebih pinter mungkin dari gue, tahu lah. Udah pasti Bang Jai, kemudian Rizky Ridho, dan kemungkinan besar di kiri Justin Hapner karena kita nggak punya pilihan lain. Dan kemudian di left back Verdong. Tinggal di kanan nanti kita akan bahas. Nah tapi gue seperti yang gue bilang, gue nggak mau terlalu jauh bahas soal formasi dan juga strategi yang mungkin ditampilkan oleh Sintayong. Jadi gue hanya sekedar memberikan gambaran umum, poin-poin yang penting aja soal Ivar Jenner ini. Gue sangat berharap sekali karena tadi yang gue bilang, saat melihat kembali, merefresh penampilan dia selama 4 laga itu sangat penting ya. Sayang memang dia di pertandingan menghadapi Jepang dia nggak tampil. Walaupun itu adalah pertandingan calculated loss, tapi gue yakin akan lebih beda kalau ada Ivar Jenner ya. Sayang dia mendapatkan 2 kartu kuning di pertandingan lawan Bahrain dan China. Nah gue juga sedikit update, ada beberapa pemain yang sudah mengantongi kartu kuning. Ini buat teman-teman supaya ada preferensi waktu nonton, jadi tahu nih. Mudah-mudahan sih nggak dapat kartu kuning lagi, karena kalau dapat kartu kuning lagi maka akan absen menghadapi Australia tanggal 20 Maret nanti ya, walaupun masih lama ya. Jadi yang sudah mengantongi kartu kuning yaitu Martin Paes kiper, jadi dari belakang aja ya. Bang Jai ada 7 nih total ya. Kemudian Calvin Verdong, Muhammad Ferrari, Justin Hapner, lalu Ragnar Oratmangun dan Marcelo Ferdinand. Jadi ada 7. Ya, ini harus hati-hati juga ya, karena jangan sampai terutama pemain inti seperti Calvin Verdong, Martin Paes, kemudian Ragnar, lalu Bang Jai, Hapner gitu ya. Mungkin yang nggak terlalu bukan nggak penting ya, tapi yang pemain cadangan kan ya di sini Muhammad Ferrari dan Marcelo Ferdinand ya, belum tentu juga line up, dan kecil kemungkinan bagi Muhammad Ferrari juga line up even masuk DSP sekalipun. Nah itu tadi ya, ada 7 pemain. Mungkin tadi udah gua tulis biar visualnya biar kalian lebih gampang untuk memahami. Jadi waktu nonton jadi enak, karena udah tahu ini udah kartu kuning, 2 kartu kuning. Jadi harus hati-hatiin. Nanti kita jadi lebih terlibat secara emosional dalam permainan, dan ya kalaupun memang amit-amit salah satu dari mereka kena kartu kuning, jadi udah tahu kita langsung punya preferensi. Oh ini nggak main nih nanti lawan Jepang gitu ya. Oke, next gua akan bahas soal agenda timnas hari ini supaya kalian juga sama bisa tahu posisi dan juga situasi tim nasional kita itu lagi ngapain. Jadi yang pasti sore ini akan dilangsungkan konferensi pers seperti biasa ya, H-1. Pertama itu akan dilakukan sesi press konferensi itu oleh tim Indonesia. Ya, Indonesia jam Arab Saudi duluan. Arab Saudi itu jam 17.15. Gue ulangin lagi, sesi konferensi pers sore hari ini akan dilakukan, jatahnya lebih dulu itu Arab Saudi jam 17.15 waktu Indonesia Barat ya. Arab Saudi tentunya pelatih Harv Renard ya. Dan satu pemainnya kita nggak tahu, nanti kan Gilat, dan gue pengen banget nanya soal dia. Jujur gue sangat mengagumi dia dengan speech-nya di ruang ganti saat menghadapi Argentina. Kalian semua pasti tahu.
Kalau nggak tahu berarti keterlaluan. Kemudian nanti diikuti oleh official training Arab Saudi ya jam 18.00. Jadi intinya habis konferensi pers jam 17.15 itu kan biasanya setengah jaman. Nah, kemudian jam 6 sorenya itu akan dilangsungkan official training Arab Saudi. Nanti kita akan lihat ya secara umum gambarannya, termasuk juga kita akan cek lagi nih lapangan ya. Mudah-mudahan gak ada masalah nih. Ya kemarin agak ya kita lihat agak gerunjul-gerunjul juga. Nah, kemudian untuk sesi konferensi pers Indonesia itu seperti biasa udah pasti Sintayong itu akan dilakukan 18.50. Jadi 7 kurang 10 malam waktu Indonesia Barat, dan official trainingnya itu tentunya setelah itu yaitu jam 19.20. Jadi setengah jam ya sesi konferensi persnya, agak lumayan pendek juga. Sama kita akan banyak bertanya karena ya tekanan cukup besar ini dipikul oleh timnas Indonesia, dan tentunya Yunto adalah pelatih atau alias pelatih yang memikul beban itu. Kemarin juga Pak Erick terus sudah memberikan mungkin semangat lah, motivasi, gue nggak bilang tekanan, untuk tim bisa bekerja lebih keras lagi, harus serius, harus fokus, dan mengingatkan bahwa nanti atau besok itu adalah menjadi pertandingan sangat penting ya. Jadi kita akan lihat suasana tim nanti, mudah-mudahan bagus, mudah-mudahan kita juga bisa lebih mengorek sedikit cerita suasana tim itu seperti apa ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Semoga video ini berkenan, semoga juga kalian senang dengan informasi yang gue sampaikan. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian terupdate atau terinformasi atau ternotifikasi ketika ada video-video gue yang terbaru yang gue upload yang jamnya kadang-kadang random. Terima kasih, selamat menanti yang bikin deg-degan menghadapi Arab Saudi besok. Mudah-mudahan kita menang, kompak semuanya, dan sebarkan kata-kata yang positif ya. Bye-bye. Sehat selalu.